Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini yang membuat mungkin netizen merasa agak sedikit marah ya ketika memang perceraian antara Kang Deddy dengan Ambo Ine ini menjadi konsumsi publik sekarang dan menimbulkan kemarahan. Karena apa? Karena salah satu tiktoker ini menyampaikan bahwa saat setelah perpisahan itu Ambo ini terlihat bahagia begitu ya mengenai perpisahan dan perceraiannya. Jadi ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Bupati Purwakarta dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial terlihat sedang berbahagia. Tampak dalam video di atas, ia tengah bersenang-senang berjoget ria di tengah kerumunan banyak orang. Busana yang ia kenakan juga tampak seperti biasa, selalu memakai jilbab dan penampilan yang begitu religius. Bukan main, tayangan itu kini menjadi ramai dikomentari warganet usai aksinya viral karena menutup tempat ibadah orang Kristen. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau Ibu Bupati sedang berbahagia di tengah kepedihan umat Kristiani. Viral video sing beredar. Wong wedok sing diduga Bupati Purwakarta ono ndek bandara karo ndek hotel mewah ndek Yogyakarta. Jani wong lanang gawe klambi kapel putih lagu jejeran. Encen netizen iki ngalang-alai detektif. Poose Bupati kan juga manusia, butuh kasih sayang. Wis resmi cerai pisan kok. Biarin aja lah mereka mau berpikir apapun. Biarin aja itu mah hak semua orang nanti mau berpikiran ABCD. Nampak tidak ada rasa sedih sedikit pun wajah Bupati Anne Ratna Mustika. Bupati Anne menunjukkan wajah yang riang dan tidak ada kekecewaan. Apakah Anne sudah memiliki calon suami lagi setelah nanti bercerai dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi? Setelah menggugat cerai suami Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyanyikan lagu "Pergilah Kasih" ciptaan Chrisye. Lagu yang dinyanyikan tersebut sepertinya sesuai dengan suasana hati sang bupati yang akrab disapa Ambu Anne. Mari kita sama-sama dengarkan cuplikannya. Jangan nanya yang kemarin itu ya viral ya. Jangan nanya. Hah? Kenapa? Kan udah dijelaskan sama itu. Ya sesuai yang disampaikan oleh dari Humas PA seperti itu. Anne Ratna Mustika mengungkapkan, langkah yang diambil untuk melakukan gugatan cerai adalah demi kepentingan keluarga dan dirinya. Namun menurut Restu Singgih, alasan ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika mementingkan keluarga seharusnya tidak menggugat cerai. Restu Singgih menemui salah satu warga Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, mengatakan, perempuan nomor 1 di Purwakarta yang biasa dipanggil Ambu Anne tersebut selalu menjadi panutan masyarakat. Awalnya sih tidak percaya kalau Ambu Anne gugat cerai. Masalahnya Ibu Anne sama Pak Deddy tuh dekat banget, terus romantis juga. Jadi panutan lah, ini kata warga yang saya temui. Jadi Bupati Anne Ratna Mustika, mau cari suami yang seperti apa? Apakah yang masih muda atau yang lebih kaya? Kata-kata bijak Bu Anne Ratna Mustika hari ini. Wanita hebat bukan karena dia cantik. Wanita hebat bukan karena dia kaya. Wanita hebat bukan karena dia pintar. Dan bukan pula di sampingnya ada lelaki ganteng ataupun kaya. Tetapi wanita hebat adalah wanita yang mampu. Omong kosong. Wanita hebat adalah wanita yang main dengan lelaki lain padahal masih punya suami. Wanita hebat adalah yang selalu beberkan aib rumah tangganya di depan umum. Wanita hebat adalah yang lebih menuruti ajakan lelaki lain daripada suaminya. Wanita hebat adalah wanita yang tidak tahu kebaikan suaminya. Wanita hebat adalah wanita yang lupa pada kebaikan orang-orang di sekitarnya. Wanita hebat adalah dia yang selalu memuji orang lain dan tidak untuk keluarganya.
Wanita hebat adalah yang berhasil meraih 7% kepercayaan masyarakat. Salam 7%. WKWKWK. Lebih hebat dari kamu gitu ya postingan ini sih sebenarnya sangat menyinggung sebetulnya ya. Karena sekali lagi memang wajar saja netizen merasa geram mungkin ya. Karena sekali lagi seperti di video tadi tidak pernah melupakan mengingat ya, selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah diraih mungkin ya. Tapi bahasa dalam lagu itu lebih hebat dari kamu itu sepertinya memang ini sekarang akan berbalik sebetulnya ya, bahwa ternyata yang lebih hebat adalah Kang Deddy begitu ya. Dalam video saya sebelumnya juga sudah disampaikan di situ Ambu Ane sekarang mau pindah begitu ya. Terus sekarang ada kasus korupsi atau apalah, dan sekarang pembuktian akan dirinya yang dibilang kemarin tidak hebat ke Kang Deddy sudah membuktikan bahwa beliau itu lebih hebat dengan sekarang menjadi gubernur begitu ya. Dan sekali lagi netizen atau masyarakat menggadang-gadang beliau menjadi RI 1 ya. Sekarang siapa yang lebih hebat? Sebagai menarik sebetulnya ya, kita lanjut. Teman-teman saya suka bilang, kakak saya termasuk ya, dia bilang bahwa oh ATM suami saya pegang gitu kan, ATM gaji suami saya pegang. Saya bilang gimana ya rasanya memegang ATM gaji suami itu. Hari ini saya merasakan itu. Oke. Sebelumnya belum pernah ya? Dulu nggak pernah. Oke. Dulu nggak pernah mengenal dan nggak pernah tahu. Gitu ya. Melihat fisik ATM-nya saya nggak pernah tahu. Tapi hari ini ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman saya, hari ini saya rasakan. Oh ternyata asik ya. Asik ya. Belanja tiba-tiba punya uang gitu, bukan hasil kerja keras kita. Itu lebih menyenangkan gitu. Ternyata Benar-benar belanja. Seorang istri ya mengatur perekonomian. Itu senang aja lah gitu. Dan kemudian suami memberikan kepercayaan penuh. Itu juga bagian kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, saya dulu punya cita-cita ingin seperti mamah dan almarhum papa. Jadi kalau kemana-mana itu selalu berdua. Ya. Saya suka ngiri waktu ke teman-teman saya, waktu ke undangan, kok mereka berdua gitu. Sekarang saya alhamdulillah kemana-mana berdua gitu. Mau ke pengajian, mau ziarah, atau ke pasar gitu kan, ataupun kemanapun, itu hari ini kita selalu berdua. Kita melaksanakan hobi juga berdua hari ini. Hobinya sama. Apa itu? Olahraga. Olahraga. Oh, dia senang olahraga, saya juga senang olahraga. Kemudian kita makan sama anak-anak, kumpul di luar gitu. Karena kalau di rumah kan udah bosan ya makanan rumah. Itu pun berdua gitu. Nah, hal yang sederhana itu alhamdulillah hari ini saya merasakan. Yang dulu saya betul-betul itu adalah menjadi cita-cita. Karena saya suka iri gitu ngelihat orang lain itu jalan berdua gitu. Saya kapan? Gitu. Hari ini saya alhamdulillah lah. Saya ingin bahwa komitmen itu tetap dijaga sampai nanti pun. Kemudian di bulan Januari ini tentu saja harapan saya adalah apa yang sedang saya jalankan hari ini, semoga ini adalah jalan yang terbaik dan Allah kabulkan cita-cita saya. Bali membeda-bedakan begitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah jadi mantan ya sudah lah begitu, tidak usah gitu kesalahan orang. Ini sebagai menarik sebetulnya, kita lanjutin. Akhirnya kini Deddy Mulyadi menyayangkan sikap guru ngaji sang istri, Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika. Ternyata Deddy sebut jika guru ngaji N harusnya mendamaikan, bukan memberi hukuman. Kini setelah mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta, Deddy Mulyadi menyebut istrinya sebagai istri yang baik. Gegara menurut dia, Ambu N terlalu sayang kepada keluarga dan N sangat patuh pada guru ngaji. Ia pun membeberkan alasan Deddy bercerai dengan N. Ratna Mustika, Bupati Purwakarta. Saya sebenarnya menghadapi seorang istri yang baik. Menurut saya, Embu itu adalah istri yang baik, cuma Embu itu sayang terhadap keluarganya. Kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya, kata Kang Deddy, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022, mengutip tribunnews.com. Itu yang menjadi sesuatu, barangkali kegelisahan dia.
antara ketaatan pada guru dan ketaatan pada suami, imbuhnya. Dedi Mulyadi lantas menyayangkan sikap guru ngaji istrinya yang tak bersikap untuk mendamaikan rumah tangganya. Ia juga menyinggung tetapi hanya flashback saja, nggak apa-apa. Kan itu mah hak-haknya masyarakat mau memberikan pemahaman atau asumsi apapun, itu mah haknya mereka. Tapi flashback bahwa pernikahan kami dengan maksudnya mantan itu, saya gugatan cerai saya dikabulkan oleh pengadilan agama, dijatuhkan oleh majelis hakim di pengadilan agama waktu itu adalah tanggal 22 Februari tahun 2023. Jadi awal tahun. Ya, jaraknya panjang gitu karena ada proses banding dan kasasi. Tapi proses banding dan kasasi itu menurut saya sifatnya tidak mengikat. Artinya itu hanya administratif gitu kan. Kalau kami sebagai umat Islam kan bisa saja gitu kan, misalkan menikah secara agama gitu, kemudian nanti baru kemudian kita mencatatkan, itu bisa saja. Tapi waktu itu kita ingin sudahlah dua-duanya sah, baik secara agama maupun secara administratif. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, cok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Bu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Bu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Bu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi
itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkap. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini pun. Segitu sebetulnya videonya ya. Semoga apa yang terjadi sekarang sekali lagi menjadi pembelajaran untuk kita semua begitu ya, bahwa sebenarnya apa yang dirasakan katanya ambu ane dulu kan kurang kasih sayang lah, intinya seperti itu ya. Kurang diberikan apa yang orang lain diberikan sama suaminya begitu, kasih ATM, kasih apalah di situ. Tapi sayang sekali ya kok diungkit-ungkit kesalahan kekurangan mantan lah gitu ya. Tapi dan lebih parah lagi membanding-bandingkan. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.